Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di ruang cerita. Siapkan sebuah ruang dalam hati dan pikiran untuk kita bisa saling merasa, karena sedikit ruang bisa membuat tenang. Alhamdulillah, akhirnya ruang cerita kembali mengudara di platform-platform kesayangan teman-teman semua. Intro dulu nih ya, jadi minggu kemarin itu ada sedikit trouble di PC saya sih, jadi itu kan berarti ngaruh sama editing podcastnya ya. Sebenarnya banyak banget aplikasi-aplikasi untuk mengedit podcast, cuma apa ya, saya ngerasa kalau gimana nih kalau misalnya kita bikin live gitu loh, live sesi live, meskipun nggak sempet tanya jawab juga kemarin. Jadi kemarin sempat survei di Instagram saya sempat nanyain gimana nih kalau misalnya ruang cerita live enaknya di YouTube atau di Instagram, dan ternyata teman-teman Instagram saya ini lebih banyak yang vote di Instagram. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk episode ke-8 ruang cerita itu live di Instagram, dan kemarin itu kita membahas perihal jodoh. Jadi sayang banget ya kemarin yang emang gak sempet ngedengerin pembahasannya. Tapi sebenarnya random sih itu pembahasannya, karena ya kalau misalnya udah ngomongin perihal jodoh sebenarnya sama aja sih, gitu-gitu aja gitu loh. Jadi ya udah, nggak terlalu asik-asik amat sih pembahasannya juga, ya gitu sih. Tapi ya orang kebanyakannya emang seneng banget kalau misalnya udah ngebahas masalah jodoh. Entah kenapa itu seneng banget pasti. Oke, gimana nih kabar teman-teman semuanya di rumah? Pasti ya masih di rumah. Semoga kabarnya baik-baik aja, amin insya Allah. Ini BTW hari ke-23 di bulan Ramadan 1441 Hijriah ya. Pasti nih kalau yang cewek udah ada yang istirahat dalam tanda kutip nih ya. Iya sih, karena apa ya, cewek itu kayaknya yang udah balik itu nggak mungkin nggak bocor deh. Puasanya pastilah ada bocor meskipun sehari. Oke, waktu ini tuh apa ya, nggak kerasa banget gitu ya. Saya sih ngerasanya kayak baru kemarin gitu loh, kayak baru kemarin ngisi podcast di bulan Ramadan, terus tiba-tiba sekarang udah mau menuju lebaran lagi gitu, udah beberapa hari menuju lebaran lah istilahnya. Ya cepet banget gitu loh, kalau kata orang Sunda sih nyerelek, waktu stem nih nyerelek pisan cina gitu ya. Nyerelek tuh ya itu cepet banget gitu kerasanya. Kalau di daerah kamu sebutannya apa tuh? Kalau kalau di Sunda nyerelek, kalau di kalian apa? Oke, nggak nyangka ya, nggak nyangka banget. Berarti ini sisa kurang lebih 1 mingguan lagi lah ya, Ramadan di tahun 2020 ini. Sedih banget deh. Pokoknya harus berpisah sama bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Ya meskipun kondisinya sekarang itu ya emang lagi pandemi gitu kan. Cuma tetap aja keberkahannya itu terus-terusan ada gitu loh, meskipun lagi pandemi, ya nggak sih? Kerasa nggak sih? Alhamdulillah sih kalau kalau saya pribadi kerasa banget gitu loh, keberkahannya tuh kerasa banget. Yang tadinya susah dibangunin untuk tahajud gitu kan, sekarang ya karena emang terbiasa bangun untuk sahur tengah malam gitu, nggak tengah malam sih, sepertiga malam itu pasti kebangun ya kan. Dan jadi habits lah nanti di bulan-bulan berikutnya. Dan yang pasti banyak banget, apa, yang pasti tuh banyak banget hal-hal positif yang nantinya tuh bakal jadi habit positif juga di bulan-bulan selanjutnya gitu. Jadi enak banget lah pokoknya, penuh dengan keberkahannya teh, bener-bener nyata gitu loh kalau di bulan Ramadan. Nah karena ini udah mulai masuk hari ke-23, saya mau berbagi cerita dan mencoba untuk saling mengingatkan teman-teman tentang apa ya? Tentang jodoh lagi. Oh no, enggak ngebahas jodoh kok, beneran deh di episode kali ini, karena kalau jodoh terus bosen ya, bosen banget. Kecuali kalau jodohnya udah ada di depan mata, baru seger. Oke, jadi malam ini kita akan membahas perihal
Perihal apa? Perihal 10 malam terakhir di bulan Ramadan, malam 1000 bulan atau Lailatul Qadar, yang pasti ini adalah malam yang sangat-sangat spesial. Spesial banget lah, martabak spesial juga kalah pokoknya mah. Di 10 malam terakhir Ramadan ini, Allah itu melipat gandakan semua amal kebaikan yang kita lakukan loh teman-teman. Nah makanya kita harus banget nih fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebenarnya nggak selalu di 10 malam terakhir aja di bulan Ramadan, tapi di bulan lain pun ya harus ya yang namanya fastabiqul khairat itu. Cuma ya ada yang spesialnya yang saya bilang tadi. Ada yang spesial di bulan Ramadan, yaitu ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan, itu pahalanya akan dilipat gandakan, pahalanya akan berlapis-lapis. Wow, siapa sih yang gak mau gitu kan mengejar pahalanya Allah? Semua juga pasti mau. Nah, sebelum membahas membahas Lailatul Qadar yang lainnya, ini kan malam Lailatul Qadar itu udah ada juga nih di Al-Quran ya, di surat Al-Qadar itu membahaslah tentang malam Lailatul Qadar. Saya bacakan ya, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Nah, udah bisa kita lihat keagungannya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Di malam Lailatul Qadar ini udah ada di surat Al-Qadar ini. Jadi ini adalah malam kemuliaan yang lebih baik gitu loh daripada 1000 bulan tadi. Dan pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat berarti berarti banyak malaikat yang atas izin Allah itu tuh mengatur semua urusan. Dan kalau nggak salah tuh para malaikat itu turun ke bumi gitu. Nah, ketika para malaikat itu turun ke bumi dan ketika kita berdoa pada malam-malam 10 malam terakhir ini, itu nggak kebayang dong, doa kita tuh diaminkan sama beribu-ribu malaikat yang turun ke bumi. Keren banget kan pasti. Dan ya namanya beribu-ribu gitu loh, beribu-ribu yang ngaminin, apa ya, kayak mustahil banget gitu kalau untuk nggak dikabulkan. Jadi mending lebih baik kita tuh harus banyakin berdoa yang baik ya pastinya. Berdoa sama Allah, minta sama Allah sedetail-detailnya, karena itu akan diaminkan oleh banyaknya malaikat. Malaikat yang wajib kita ketahui kan ada 10 ya. Cuma kan kita nggak tahu dong pastinya malaikat itu ada berapa, dan ternyata tuh banyak gitu kan. Banyak gitu loh malaikat. Dan ya Masya Allah gitu, ketika doa kita diaminkan oleh beribu-ribu malaikat, merinding gitu. Merinding, makanya harus banget tuh kita berdoa yang baik-baik. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, coba kita panjatkan di 10 malam terakhir Ramadan ini. Karena ya kalaupun nggak bisa gitu pada malam-malam normal, ya setidaknya lah di 10 malam terakhir ini ya kita harus lebih dekat lagi sama Sang Pencipta gitu kan. Karena siapa lagi sih yang bakal ngabulin gitu loh? Ya Allah gitu yang bakal ngabulin semuanya gitu. Allah yang akan meluruskan jalan hidup kita gitu. Makanya banyakin berdoa sama Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir Ramadan ini. Gak cuma di bulan-bulan pada umumnya gitu, tapi apa ya, banyak keistimewaannya sih di malam Lailatul Qadar ini. Nah, ini ada satu artikel yang keren banget sih, yang jadi motivasi juga sih untuk saya gitu loh, untuk saya pribadi. Ini ada dari kabarmekah.com. Jadi ini bagus banget artikelnya. Judulnya itu adalah Nasihat Menyambut Lailatul Qadar.
Syekh Mahir Al-Musdaikili, pemilik suara emas yang menjadi Imam Masjidil Haram, memberikan 13 pesan penting pada kita sebelum Ramadan beranjak pergi agar bisa meraih keutamaan dan keberkahan pada malam Lailatul Qadar. Yang pertama, sedekahkan kepada siapa saja setiap hari minimal Rp1.000 dalam 10 malam terakhir ini, sehingga apabila Lailatul Qadar jatuh pada 10 malam terakhir, maka sama dengan engkau menyedekahkan sebanyak Rp1.000 selama 84 tahun, atau Rp1.000 dikali 365 hari dikali 84 tahun. Coba bayangkan, sedekah 1.000 nih misalnya, emang targetnya misalkan 1.000 gitu, sedekah 1.000 setiap hari di 10 malam terakhir ini, itu tuh pahalanya wow banget gitu kan. Itu tuh seperti kita menyedekahkan uang 1.000 selama 84 tahun gitu loh. Apa ya Allah, keren banget gitu loh. Dan yang namanya sedekah kan udah pasti dapat pahala dong gitu. Ini pahalanya berarti banget gitu loh, keren banget. Yang kedua, kerjakan sholat sunnah minimal 2 rakaat tiap malam, sehingga jika Lailatul Qadar jatuh pada 10 malam terakhir, maka sama dengan engkau sholat 2 rakaat selama 84 tahun, atau 2 rakaat dikalikan dengan 365 hari kali 84 tahun. Mungkin 2 rakaat tiap malam ini tahajud ya, sholat tahajud 2 rakaat gitu kan. Di hari-hari di bulan-bulan pada umumnya kita nggak bisa atau tahajud, nah sekarang mah bisa-bisain atau ya tahajud teh gitu. Dan nggak berat sih, cuma 2 rakaat doang gitu kan. Cuma yang berat itu ya melawan hawa nafsunya itu, melawan rasa kantuknya itu, karena kan itu mata kita digantungin sama setan tuh kayaknya ya. Oke, yang ketiga, bacalah surat Al-Ikhlas minimal 3 kali setiap malam, hingga apabila Lailatul Qadar jatuh pada 10 malam terakhir, maka sama dengan engkau menghatamkan Quran selama 84 tahun. Masya Allah, aku kadang hatam Quran aja tuh sulit gitu ya. Maksudnya dalam setahun aja tuh paling cuma hatam Quran sekali doang gitu dalam setahun. Ya Allah, ini 84 tahun gitu. Selama 84 tahun seperti hatam Quran, ya Allah. Masya Allah banget. Tapi kalau baca surat Al-Ikhlas ini sebenarnya, kalau saya pribadi nih, biasanya saya sebelum tidur itu emang selalu membiasakan diri untuk membaca surat Al-Fatihah, surat Qul. Surat Qul ini terdiri dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas. Itu 3 kali. Terus membaca ayat kursi, dan selanjutnya membaca doa tidur. Karena kan kita nggak pernah tahu ya kapan hidup kita ini terhenti gitu. Siapa tahu di malam tersebut gitu, pas besok paginya tuh kita udah nggak bisa membuka mata kita lagi gitu. Kita udah nggak bisa menghirup udara segar lagi di kamar kita sendiri gitu kan. Jadi upayakan untuk setidaknya kita bisa membuat kebaikan, membuat sebuah pahala juga untuk diri kita sendiri sebelum tidur gitu loh. Jadi ketika misalnya Allah mencabut nyawa kita gitu, setidaknya kita punya sedikit pegangan lah, karena kita sudah membacakan surat-surat yang tadi gitu loh. Itu untuk menjaga kita juga sih sebenarnya. Yang keempat, bacalah tafsir surat Al-Qadar yang tadi ya, dan pahami apa yang sungguhnya terjadi pada Lailatul Qadar. Kau akan merasakan keagungan dan kekuatannya, insya Allah. Pasti sih kayaknya, karena di malam Lailatul Qadar ini ya emang banyak-banyakin kita harus bermuhasabah diri, banyak-banyakin ya bertafakur ya, karena ya apa sih yang harus disombongkan dari diri kita ini gitu. Kita adalah makhluk yang hina, makhluk yang lemah gitu ya. Harus banget mencoba memahami apa yang sesungguhnya terjadi pada malam Lailatul Qadar ini, biar kita pun mengerti gitu, kita paham, kita tahu kenapa kita harus fastabiqul khairat di malam Lailatul Qadar ini gitu. Jadi emang harus benar-benar bertafakur diri, dan yang pasti merasakan keagungan dan kekuatannya. Kemarin juga saya sempat lihat ini ya, yang supermoon kayak gitu tuh, supermoon, terus super flower moon, yang katanya tuh beberapa hari yang lalu tuh ada isu-isu di tanggal 15 Ramadan itu katanya bakal terjadi sesuatu gitu. Padahal gimana ya, saya juga sempat bingung sama sifat manusia, karena
sama diri saya juga sih sebenarnya, karena kadang kita tuh selalu memikirkan hal-hal yang negatif gitu dibandingkan dengan positif. Ke Allah aja tuh, ke sang pencipta kita sendiri tuh kadang kita suka berpikir negatif gitu. Allah nggak nurunin yang aneh-aneh gitu, tapi kitanya udah kayak takut gitu, takut hal-hal terjadi, hal-hal aneh yang terjadi di tanggal 15 Ramadan kemarin gitu. Padahal dua hari berturut-turut itu Allah malah memperlihatkan kecantikan bulan gitu loh. Maksudnya Allah memperlihatkan keagungannya gitu kepada kita semua dengan munculnya super moon, super flower moon gitu kan. Nah kalau misalkan kita berpikir, ya itu menjadikan keimanan kita itu semakin bertambah dong pasti gitu. Jangan negatif thinking terus. Selanjutnya, jangan menunggu hingga malam ke-27 untuk memperbanyak amal soleh dan beribadah semaksimal mungkin. Karena seluruh malam dari 10 malam terakhir seharusnya jadi target kita. Bangunlah setiap malamnya, jangan sampai kesempatan meraih Lailatul Qadar terlewati begitu saja. Iya benar banget, karena yang saya ketahui malam Lailatul Qadar itu jatuh di malam ke-28 Ramadan ya. Dan ya pasti kita tuh harus benar-benar maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah aja maksimal kok ngasih rezeki kepada kita, ngasih udara yang gratis, ngasih penglihatan yang sempurna dan itu pun gratis. Itu tuh itu tuh Allah benar-benar maksimal ngasih segalanya untuk kita. Masa sih kita juga nggak maksimal gitu loh dalam beribadah kepada Allah gitu. Ibadah mah ya cuma gampang gitu, sholat, sedekah kayak gitu kan. Jadi ya emang harus benar-benar maksimal lah dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Selanjutnya, hafalkan doa malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini nih bunyinya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diulang lagi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan menyukai pengampunan, maka ampunilah aku. Masya Allah. Selanjutnya, sempatkan tidur siang sejenak jika memungkinkan. Ya karena di malamnya itu kita emang harus banyak beribadah kan, maksudnya beribadahnya itu emang benar-benar diprioritaskan di malam hari gitu loh. Jadi upayakan untuk tidur siang yang cukup gitu di bulan Ramadan tuh. Selanjutnya, jangan lupakan keluargamu. Nabi Muhammad SAW senantiasa membangunkan para istrinya pada malam-malam ini. Anak-anak pun bisa diajak beribadah untuk beberapa saat, walau mungkin tidak selama orang dewasa. Semangati dan berilah motivasi pada mereka. Ayo semangat semangat untuk mengejar kebaikan, semangat untuk mengejar keberkahan dan ridhonya Allah. Itu sih yang pasti. Selanjutnya, cara kita berpakaian dan mempersiapkan diri akan berpengaruh secara psikologis. Pakailah pakaian yang bagus dan wangian yang syar'i ketika beribadah. Bener banget. Jangan cuma kondangan doang dong yang bajunya bagus, ya kan? Jangan cuma lebaran doang yang bajunya bagus. Tapi justru ketika beribadahnya itu justru yang harus bagus, harus rapi, harus wangi, harus bersih kayak gitu. Karena ini untuk menghadap sang pencipta loh, ini untuk kita berinteraksi dengan sang pencipta. Masa iya sih kita gembel-gembelan gitulah istilahnya, kita pakai pakaian yang kotor, terus yang berantakan, yang bau gitu kan? Nggak banget gitu loh. Masa sama sang pencipta kayak gitu? Sama manusia aja kadang kita suka lebay kan, suka pengen kelihatan cantik. Masa sama Allah nggak bisa sih kayak gitu loh. Selanjutnya, jagalah perut agar tidak terlalu kenyang dan tidurlah segera setelah Isya dan Tarawih sekedar untuk menyegarkan diri. Jangan kebablasan tidurnya ya. Lalu bangunlah untuk mendirikan sholat malam. 11. Seluruh ibadah di bulan Ramadan ini bukanlah ajang untuk pasang status. Nah, ini dia yang masih suka salah kaprah. Termasuk saya sendiri sih. Saya sendiri pernah melakukan itu. Jadi ya alhamdulillah gitu kan, udah buka gitu. Padahal itu nggak penting, nggak perlu gitu. Justru biarlah semua ini jadi rahasia kita dengan sang pencipta. Jadi jangan sampai diumbar-umbar di sosial media, jangan sampai orang lain tahu, karena takutnya itu akan berakibat kepada ria gitu kan, sifat sombong gitu. Jangan sampai kayak gitu, oke? 12. Sabar adalah kunci untuk mendapatkannya. 10 malam terakhir mungkin akan sangat melelahkan. Di siang hari Anda mungkin harus bekerja, sekolah, atau aktivitas lainnya. Ini adalah saat untuk mengerahkan kesabaran semaksimal mungkin. Ingatlah, Allah telah memberikan kita kesempatan berharga akan luasnya ampunan yang mungkin saja tidak datang lagi. Ya bener banget. Di malam Lailatul Qadar ini usahakan kita untuk sholat tobat ya. Karena banyak banget lah yang pasti dosa kita setiap detiknya, setiap menit, setiap jam, setiap hari tuh pasti ada aja dosa kita. Nah, jadikanlah ajang malam Lailatul Qadar ini
sebagai ajang untuk menebus dosa lah istilahnya ya, maksudnya ya ayolah kita mencoba cari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala gitu, agar Allah bisa mengampuni dosa dan kesalahan kita gitu. Jadi ya banyak-banyak berdoa untuk diri kita dan orang lain sih yang pasti. Yang terakhir, ini adalah hal yang paling penting, berbaik sangkalah kepada Allah. Benar banget kata aku tadi ya, kata saya tadi. Ketika bermunajat, ingatlah kau sedang meminta pada Raja yang Maha Pemurah dan Pengampun. Jika kau berharap yang terbaik, Dia akan memberikanmu yang terbaik. Jangan ragu-ragu, yakinlah dan tumpahkan seluruh isi hatimu di hadapannya. Jangan biarkan keraguan dan prasangka buruk menjauhkanmu darinya. Benar banget. Ini artikel yang keren banget kalau menurut saya, karena ini benar-benar memotivasi saya, memotivasi teman-teman juga mungkin untuk bisa fastabiqul khairat di malam Lailatul Qadar, di 10 malam terakhir Ramadan ini. Jadi benar banget ketika kita meminta, ya Allah saya pengen yang terbaik gitu, saya pengen yang terbaik dari segi karir saya, dari segi rezeki saya, dari segi jodoh saya. Itu tuh pastilah setiap manusia pengen banget yang terbaik. Nah, untuk mendapatkan yang terbaik tuh kita harus gimana gitu loh. Yang pasti dong kita harus berikhtiar dan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah pun mengijabah ikhtiar dan doa kita gitu. Jadi, usahakan doa yang baik-baik, doa yang emang kita harapkan dari dulu gitu. Kita berdoa di 10 malam terakhir ini. Kita kencengin doa kita. Kita mau apa? Kita kencengin doa kita. Biar Allah selalu mendengar, biar Allah juga mengabulkan dengan tepat lah, dengan waktu yang tepat untuk kita gitu. Jadi yang benar tadi, sabar adalah kunci utama untuk kita sebenarnya di dalam kehidupan ini ya. Kita harus banyak-banyak sabar untuk mengarungi dunia kehidupan ini. Asik. Oke, mungkin kesimpulannya adalah di episode 9 ruang cerita kali ini ya, kita ya saling mengingatkan lah dalam kebaikan, karena saya tahu kita semua tahu manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, butuh penopang gitu loh, butuh yang mengingatkan juga, sama halnya seperti saya juga butuh orang yang untuk bisa mengingatkan saya dalam hal kebaikan gitu loh. Jadi ayo kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan agar nanti ketika di akhirat kelak kita bisa bertemu lagi gitu loh. Kita bisa jadi seseorang yang membantu juga untuk kita bisa masuk surganya Allah gitu loh. Karena yang saya tahu nih ya, seorang teman itu bisa juga memasukkan teman-temannya yang lain itu ke dalam surga ataupun neraka gitu. Jadi ketika kita di dunia itu kita harus mengingatkan kebaikan gitu, mengingatkan hal yang baik-baik supaya nanti di akhiratnya kita bisa menolong teman kita juga gitu. Itulah fungsinya teman gitu. Teman yang bisa saling mengingatkan, teman yang bisa saling tukar cerita, tukar pikiran juga. Oke, itu dia tadi penjelasan sih, sharing perihal malam Al-Qadar, malam Lailatul Qadar yang begitu banyak banget kerennya, begitu banyak banget keajaibannya, begitu banyak banget keberkahannya, spesialnya 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini begitu keren, begitu mengagumkan gitu loh. Jadi sayanglah kalau misalkan disia-siakan 10 malam terakhir di bulan Ramadan kali ini, karena ya kita nggak pernah tahu umur kita kapan gitu, kapan bisa terhenti gitu loh. Ya siapa tahu nanti di tahun depan kita ternyata nggak bisa gitu merasakan nikmatnya Ramadan, nikmatnya 10 malam terakhir di bulan Ramadan nanti gitu. Ya takutnya aja kita meninggal duluan gitu. Setelah ngomong ini takutnya saya meninggal duluan gitu kan. Jadi ya bersyukurlah gitu masih diberikan kesempatan untuk bisa merasakan puasa, bisa merasakan keberkahannya bulan Ramadan, bisa merasakan fastabiqul khairat di 10 malam terakhir bulan Ramadan di tahun ini. Meskipun di tengah pandemi ini, tapi gak apa-apa. Yang penting kita harus berlomba dalam kebaikan, berlomba untuk mengejar ridhonya Allah, karena masih ada kehidupan selanjutnya, dan kehidupan selanjutnya itu adalah kehidupan yang sangat abadi. Jadi jangan sampai disia-siakan, oke? Kehidupan di dunia ini cuma sementara. Kehidupan di dunia ini cuma sementara aja gitu. Cuma kayak numpang lewat doang gitu di dunia ini, dan yang kekalnya adalah di akhirat. Jadi apa salahnya sih
Apa salahnya kita harus memprioritaskan akhirat dulu gitu loh. Jangan terus-terusan dunia yang dipegang. Dunia harus dipegang, cuma kita harus bisa ngebalance. Kita harus bisa menyeimbangkan antara dunia dan juga akhirat. Jangan sampai melupakan akhirat, jangan juga sampai melupakan dunia. Jadi harus seimbang. Oke? Itu aja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharing ke semua teman-teman pendengar setianya Ruang Cerita. Oke, gak lupa yang pasti kita doakan tim garda terdepan kita, tim medis, pejuang jalanan, relawan, dan semua warga yang terdampak dari pandemi. Dan semoga, pesan saya satu, dan semoga semua warga, semua lapisan masyarakat ini bisa saling kerjasama lah ya, bisa saling mengerti, bisa saling jaga juga, jangan sampai menularkan yang aneh-aneh juga gitu loh. Jangan sampai justru nggak pernah berhenti gitu pandeminya, jangan sampai lah. Semoga ini bisa cepat berlalu gitu, karena kita juga butuh hiburan untuk keluar, kita juga butuh job juga, karena kalau lama-kelamaan di rumah gitu dan nggak ada aktivitas yang bermanfaat ya bosen juga gitu kan ya. Dan ini udah mulai masuk ke titik jenuhnya gitu loh. Nah semoga aja cepat berlalu lah. Jadi semoga kita Lebaran tahun ini semoga aja nih bisa silaturahmi sama semua keluarga kita dimanapun saudara kita berada gitu loh. Oke, segitu aja. Stay safe, stay healthy. Buat kamu pendengar setia Ruang Cerita dimanapun kamu berada, jangan lupa sikat gigi, wudu, sholat isya, berdoa, dan matikan lampu kamar tidurmu. Semoga tidurmu nyenyak. See you.